Benar, kala itu Ali tidak banyak merasa takut. Dia tidak takut jatuh, tidak takut dimarahi oleh bunda dan ayah. Juga tidak takut kesepian karena dia memiliki 4 kakak yang selalu siap sedia untuknya. Karena itulah, dia tidak pernah mempersiapkan diri akan ada di posisi seperti ini. Semua kehangatan dan kepedulian kakak-kakaknya berakhir saat usianya menginjak 10 tahun. Rasanya semua bahagianya berhenti di sana. Kini Ali berdiri susah payah seorang diri. Terlampau tidak tahu diri jika dia masih berharap kakak-kakaknya akan menopang dirinya. Baru saja dia akan mengembalikan Lego itu ke tempatnya, tiba-tiba terdengar suara pintu kamarnya dibanting dengan keras. Brak! Ali terperanjak. Dia refleks menegakkan tubuh saat melihat Rendra berdiri dengan raut marah di ambang pintu. Cewek itu berusaha mengingat hal apa yang telah dilakukan sampai-sampai kakaknya mau menginjakkan kaki di kamarnya. "Kak Rendra," panggil Ali dengan nada rendah. Rendra mengikis jarak, tatapan matanya sangat tajam, menggambarkan amarah dalam dirinya. "Lo sembunyiin di mana musik box gue?" "Hah? Bi Ina bilang lo yang bersihin kamar gue. Sekarang jawab gue, di mana lo taruh musik box pemberian bunda buat gue?" Tangan Rendra mencengkram pergelangan tangan Ali sangat kuat. Fokus Ali terbagi. Rasa sakit di pergelangan tangannya membuat dia tidak menjawab pertanyaan Rendra. Sialnya, hal itu membuat amarah Rendra memuncak. "Lo tuli? Gue tanya di mana musik box gue, Ali?" Rendra berteriak tepat di wajah adiknya. "Kak, sakit kak," rintih Ali. "Ali nggak tahu kak. Ali emang masuk kamar kakak, tapi beneran nggak lihat musik box punya kakak." Rendra tidak lagi berteriak. Dia malah menatap intens wajah Ali. Sungguh dia sangat membenci raut yang minta dikasihini itu. Rendra muak melihatnya. "Anjir, muka lo gak usah sok minta dikasihani, Li." Rendra menarik tangannya. "Kenapa bukan lo aja sih yang mati? Kenapa bunda harus ngerelain nyawanya buat nyelamatin adik gak berguna kayak lo?" "Kenapa bukan lo aja sih yang mati?" Lagi, kata-kata tersebut lagi-lagi diucapkan oleh kakak-kakaknya. Dengan berlinang air mata, Ali membawa tangan Rendra ke lehernya. "Di sini kak, harusnya kakak cengkram erat-erat di sini biar aku mati beneran," bisik Ali seiring dengan air mata yang jatuh tanpa kendali. Rendra mengampas tangan adiknya itu. Tanpa henti, cowok itu mendorong tubuh sang adik hingga membentur tepian meja belajar dengan keras. Tanpa memedulikan ringkisan dari bibir Ali, Rendra langsung keluar kamar. Tubuh Ali meluruh di lantai. Air matanya jatuh tak terkendali. Tangannya lantas bergerak menutupi wajah yang semakin basah. Rumah ini tidak pernah berperan selayaknya rumah selepas bunda berpulang. Bangunan yang katanya menjadi tempat pulang ternyaman tidak pernah menerima jiwa lelahnya. Ali mengusap pelan pergelangan tangannya yang dicengkram sangat kuat oleh Rendra. Di sana terdapat banyak garis melintang. Garis-garis yang menandakan bahwa dia menginginkan hal yang sama seperti apa yang selalu ayah dan kakak-kakaknya ucapkan. Kematian. Bu Widya mengamati seisi kelas dengan wajah serius, lalu mengetuk-ngetukkan jemarinya ke meja sambil berujar. "Jadi bagaimana? Ada yang masih belum jelas?" tanyanya. "Intinya ibu minta kalian membentuk kelompok yang terdiri dari 3 orang.
Lalu kerjakan tugas laporan hasil observasi ya. Ingat, hanya 3 orang per kelompok dan semuanya harus kerja. Perintah tersebut membuat suasana kelas jadi ramai. Banyak murid yang langsung ribut mengobrol, saling mengajak untuk sekelompok dengan mereka. Ali sendiri hanya bisa tertegun. 3 orang. Dia mengernyit bingung. Kalau hanya 2 orang, dia bisa melakukannya dengan Selena, satu-satunya temannya di kelas ini. Namun, apa Selena mau sekelompok dengannya? Saat Ali melirik Selena yang ada di meja sebelah, rupanya cewek itu juga sedang menatapnya. "Li, sekelompok yuk," ajak Selena. Senyum Ali pun terulas dan lalu mengangguk. Dia senang setidaknya sekarang sudah memiliki kelompok. Namun siapa satu orang lainnya? Selena juga terlihat senang saat melihat respon Ali. Cewek itu lalu menoleh pada seorang cowok yang duduknya agak di belakang. "Aji," panggilnya tiba-tiba. Cowok bernama Aji itu pun melihat ke arah Selena juga Ali. Raut wajahnya seolah bertanya, "Ada apa?" Selena pun tersenyum sambil menampakkan giginya. "Lo udah punya kelompok belum?" Cowok bernama Aji itu pun menggeleng. "Orang dari tadi diajak sekelompok kagak mau, gimana mau punya kelompok?" Cih, ucap murid cewek di depan Aji, Laura. "Gue gak nanya lo, sorry," Selena dengan nada jutek. Namun dia mengaduh lirih saat tangan Ali terulur untuk mencubit tangannya. "Au, jangan kayak gitu," ucap Ali mengingatkan. Dia tahu Selena memang tak begitu suka Laura. Menurut Selena, Laura menjengkelkan. Karena itulah sahabatnya itu kerap kali lantang meneriaki Laura dengan sebutan pick me. Saat musuhnya itu mulai melakukan segala tipu daya untuk mencari perhatian murid cowok di kelasnya. Sesekali Selena dan Laura akan bertengkar, tapi mereka tak pernah melebihi batas. Paling-paling hanya sampai adu argumen, tak sampai campak-campakan atau menyakiti satu sama lain. Mereka pun sesekali akur jika keduanya lupa mereka saling tidak menyukai. "Dih, ya udah, aku juga ngomong sama tembok," ucap Laura sambil menunjukkan ekspresi meledek, yang langsung disambar tatapan sinis dari Selena. Sambil kembali mengabaikan Laura, Selena pun kembali mengajak Aji mengobrol. "Berhubung lo belum punya sekelompok sama gue dan Ali, mau gak?" Senyumnya kembali terulas lebar saat melihat Aji memberikan anggukan. "Yeay!" Saat mendengar itu, Laura pun mendelik. Pasalnya, sejak tadi dia mencoba mengajak Ali sekelompok dengannya, tapi cowok itu hanya diam tanpa memberikan tanggapan. Sementara ketika Selena yang mengajaknya, Aji malah langsung mengiyakan. "Kok tadi pas aku ajak kamu gak mau sih?" gerutu Laura kesal. Saat melihat ekspresi kecil di wajah musuhnya, Selena tertawa heboh. Saking hebohnya, Bu Wida yang masih berdiri di depan kelas pun langsung menegur. "Selena, diam!" tegur guru itu. Yang ditegur seketika menutup mulutnya. Terlebih setelah melihat teman-temannya ikut menertawakannya termasuk Laura. Akhirnya Selena hanya bisa tersenyum kaku dan malu, seraya meminta maaf pada Bu Widi dan lainnya. Tugas bahasa Indonesia yang harus dikerjakan oleh Ali, Selena, dan Aji sebetulnya tidak rumit, tapi cukup merepotkan untuk anak kelas 9 seperti mereka. Ketiganya harus membuat laporan observasi untuk sebuah peristiwa dan menuliskannya dengan format penulisan makalah yang benar. Karena tugasnya harus dikumpulkan minggu depan dan
cukup banyak yang harus mereka kerjakan. Ketiganya memutuskan untuk mulai kerja kelompok hari ini, yang dilakukan di rumah Selena. Duh, gimana sih nulis format laporan yang benar? Selena menggaruk kepalanya yang tiba-tiba terasa gacal. Coba lihat ini. Ali menunjukkan laman Google yang baru dia buka. Atau lo tulis aja dulu, nanti gue yang benerin. Gue udah kumpulin bahan-bahan sesuai topik yang kita pilih, kata Aji seraya menunjukkan hasil pencariannya. Kita jadi bahas soal proses pembuatan kimchi kan? Iya, jawab Ali dan Selena sekompak. Keduanya langsung saling melihat satu sama lain dan tertawa kecil. Kekompakan dua teman sekelompoknya itu berhasil membuat Aji terkekeh. Semula dia pikir suasana kerja kelompok akan membosankan. Dia hanya kenal Selena dan tak terlalu kenal Ali. Awalnya memang suasana terasa cukup canggung. Namun setelah beberapa waktu cowok itu berkesimpulan kalau Ali ternyata cukup menyenangkan juga. Walau pendiam, cewek itu ternyata cukup mudah tertawa. Gue bikin mie buat makan sore kita ya, celetuk Selena sambil berdiri. Kalian mau mie rasa apa? Gue punya mie ayam bawang, kari ayam, samyang kari ayam. Kali ini giliran Ali dan Aji yang menjawab dengan kompak. Keduanya refleks saling melirik kemudian sama-sama tertawa kecil. Kecanggungan di antara mereka pun resmi mencair setelah mereka selesai makan mie dan kembali mengerjakan tugas dengan serius. Notif tanpa suara muncul dari ponsel Ali yang posisinya berada tak jauh dari Aji. Gara-gara itu mata Aji tak sengaja tertuju pada wallpaper ponsel cewek itu yang menampilkan foto Ali, Samuel, Nata, dengan beberapa orang lainnya. Tentu saja dia mengenali Samuel dan Nata karena siapa sih di SMA Buana Bangsa yang tidak mengenal si kembar itu? Aji hanya diam, tapi pandangannya sesekali melihat ke arah Ali yang masih tidak sadar akan notifikasi ponselnya. Namun diam-diam cowok itu mengambil kesimpulan. Berdasarkan apa yang dilihat itu, sepertinya Ali adalah adik Samuel dan Nata. Setelah berjam-jam lamanya mengerjakan tugas yang cukup sulit, mereka baru menyelesaikan semua pada pukul 8. Ali dan Aji pun mulai memasukkan barang-barang ke tas masing-masing. Udah malam Li, pulangnya gue anterin ya, gue bilang ibu dulu ya, ucap Selena. Ali terdiam sejenak, seperti lupa akan mengatakan sesuatu saat ingin menanggapi Selena. Pulang sama gue aja sekalian, satu arah juga, Aji bersuara. Ali dan Selena pun membuat ekspresi yang tidak bisa diartikan. Tapi Aji paham mengapa mereka seperti itu. Sepertinya Ali keberatan diantar olehnya. Gak usah, aku sama Selena aja, tolak Ali halus. Dia tak ingin Aji yang mengantarkannya pulang karena takut akan terkena masalah nantinya. Nah, lagian dia udah biasa pulang sama gue, Selena menyengir. Takut gue tak jadi tahu kalau Ali adiknya Samuel sama Nata yaitu. Takut gue tahu kalau Ali anak dari keluarga Joraksa. Ucapan Ali sukses membuat Ali dan Selena terkejut. Apaan sih lo? Nggak usah bercanda kayak gitu, ucap Selena sedikit gugup. Mencoba menutupi keterkejutannya. Saat melihat respon kedua temannya, Aji pun terkekeh. Sambil menyampirkan tas ke pundaknya, dia melanjutkan. Gue tahu, nggak usah disembunyiin lagi, udah jelas dari baper Ali, ucapnya sambil melihat ke arah Ali. Dia menyadari ketakutan di mata teman barunya itu. Gue janji gak akan kasih tahu siapapun. Pegang janji gue.
Tatapan Ali dan Aji pun berserobok. Cewek itu mencoba mencari kebohongan di mata Nahil, namun nihil. Cowok itu terlihat tulus. Karena itulah Ali akhirnya mengangguk setuju. Perlahan dari rumah Selena menuju rumah Ali sebetulnya hanya 30 menitan saja, tapi terasa bagai selamanya bagi Ali. Di sepanjang perjalanan, cewek itu tak henti-hentinya berpikir, kenapa Aji bisa mengetahui rahasianya dengan mudah? Kira-kira siapa saja yang sudah tahu tentang ini? Apakah Samuel dan Nata akan marah kalau tahu jati dirinya sebagai adik mereka dikata orang? Aji yang melihat kegelisahan di wajah Ali melalui spion motor terkekeh sendiri. Gue tahu lo pasti lagi mikirin kenapa gue bisa tahu soal itu kan? Tebaknya. Ali panik lalu menggeleng cepat. Enggak kok, bantahnya, mencoba berbohong. Lo enggak pinter bohong, ucap Ali, ucap Aji dengan mata masih fokus pada jalanan. Sebenarnya dari awal gue udah ngawasin gerak-gerik lo, termasuk lo yang tadi pagi senyum ke arah Samuel sama Nata itu. Gue gak terlalu tahu tentang abang-abang lo itu, bahkan tentang keluarga lo. Tapi gue penasaran aja, gerak-gerik lo maupun dua orang itu kok beda. Makanya gue awasin kalian. Dan ya, kalian ternyata adik kakak. Tutur Aji. Ali semakin terengah-engah, jadi dia ngawasin aku sama AA juga bang, batinnya. Sorry kalau kesannya gak sopan karena ngawasin lo dan abang-abang lo kayak gini. Gue gak tahu kenapa lo ngerahasiain ini, tapi gue janji gak akan nyebarin hal ini ke siapapun. Kata Aji lagi. Ali terdiam cukup lama. Ada banyak keraguan juga ketakutan di hatinya. Apa yang selalu dia jaga juga disembunyikan kini diketahui oleh Aji. Apakah cowok ini bisa dipercaya? Omongan lo bisa gue pegang kan? Ali memberanikan dirinya untuk bertanya. Bisa. Gue juga sekarang teman lo. Gue harap kita bisa temenan baik ke depannya. Lo gak usah khawatirin apapun. Semua aman sama gue. Ucap Aji dengan yakin. Matanya terarah pada kaca spion untuk melihat Ali di boncengan. Terlihat olehnya wajah khawatir milik Ali. Tolong buat gue percaya. Pasti. Ali menatap punggung Aji dengan keraguan. Lalu mencoba meyakinkan hatinya untuk percaya. Dia sekaligus juga mencoba menenangkan diri kalau semua akan baik-baik saja. Aji kembali fokus dengan jalanan di depan saat motornya terus membelah dinginnya malam yang kian menusuk. Menerpa raga yang tertutup seragam sekolah putih abu itu. Dalam hatinya, cowok itu berjanji dia akan sepenuh hati menjaga rahasia dari teman barunya ini. Walau dia tidak tahu alasan apa yang membuat Ali merahasiakan fakta tersebut. Beberapa menit kemudian, sampailah mereka di depan rumah keluarga Joraksa. Ali turun dari motor dengan rasa canggung yang menyelimuti. Sungguh ia merasa tidak enak karena harus merepotkan Aji sampai sejauh ini.